Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kami kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Nambah Lagi Manusia Botol. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kita akan bahas hari ini soal bertambahnya manusia-manusia botol. Makin banyak banget manusia botol yang ada di dunia ini yang ngomong aja udah salah gitu loh. Jangankan ngomong, nafas aja sudah salah. Nih, dari awalnya kita udah miris lihat Luis ini ya. Anda bayangkan ya coba ya. Ngomong aja sudah salah. Itu masih bisa lah kita maklumi gitu kan. Itu adalah pendapat. Tapi ketika bilang napas saja udah salah, ini berlebihan guys. Jadi ciri-ciri Luis Prasetyo ini adalah, atau apologi Kristen ini adalah dia suka melebihkan. Jadi orang napasnya udah salah gitu. Jadi orang untuk ngomong udah salah, itu udah bisa coba. Kesalahan itu dinilai kan dari isi argumentasi. Misalnya gini, kita mau debat atau ada mau menilai pemikiran seseorang. Nah, ada harus tunggu dulu dia bicara. Apa isi argumentasinya? Baru ada analisa, ada kaji, dan ada tentukan berdasarkannya. Bukan dia belum bicara, baru nafas ada bilang nafasnya tidak salah. Jadi di sini jelas sekali Luis ini penilaiannya bukan objektif, tapi subjektif. Hanya karena dia nggak suka seseorang, bahkan dari napas pun sudah salah, lalu dia langsung nilai di awal bahwa argumentasi yang keluar itu pasti salah. Jadi langsung dia framing orangnya bahwa ini orang botol gitu kan. Jadi kerangka berpikir Luis ini adalah bukan argumentatif, tapi subjektivitas. Ketidaksukaan sama orangnya membuat semua apapun argumentasinya akan salah sebelum orang itu ngomong. Makanya bunyi statement Luis adalah napas saja udah salah gitu. Jadi bagaimana bisa kita atau Anda percaya pada orang seperti ini? Oh, saya objektif. Sebelum orang itu ngomong, saya belum bisa menilai. Meskipun ada ketidaksukaan saya dengan gaya bicaranya atau mungkin tampangnya, tapi tidak mengurangi objektivitas kita sebagai pendebat, guys. Kita pengen lihat dulu apa isi argumentasinya. Bukan ngomong napas saja udah salah. Itu fakta bukti kalau dia nggak suka seseorang, langsung dia judge argumentasinya itu nggak benar. Itu kan bukan ciri-ciri orang intelektual guys, tapi orang-orang yang sentimental. Jadi orang-orang yang mengutamakan sentimen dibandingkan kecerdasan ya kayak Luis ini, mainnya sentimen terus, framing terus kan. Kalau kita fokus pada argumentasinya gitu, boleh Anda kritik gaya bicara orang, boleh pendapat. Oh, ini menurut saya kurang mengasihkan, agak mungkin ngantuk, boleh. Tapi jangan hubungan itu dengan isi argumentasinya, nggak ada hubungan. Ya, orang misalnya miskin, mohon maaf ya, miskin, kumel, kucel. Tapi kalau dia bicara benar, ya, meskipun Anda nggak suka dengan penampilan fisiknya, dibandingkan dengan pejabat yang wangi, pakai mobil mewah, tapi ngomongnya salah gitu kan. Dia bilang, oh korupsi itu nggak apa-apa, wong kok duit negara banyak. Tapi si miskin atau yang orang yang kumal, dekil nggak punya uang untuk beli sabun mandi, nggak mandi ini ngomong korupsi itu salah. Korupsi itu membuat rakyat menderita. Jadi jangan karena tidak suka penampilannya, lalu ada katakan bahwa napas saya udah salah dia mau ngomong tentang korupsi. Itu kan nggak benar guys. Tunggu pengemis ini ngomong dulu, tunggu pejabat ini ngomong dulu. Jangan-jangan pejabatnya malah sebaliknya, ya kan? Dibilang korupsi itu nggak bagus, misalkan rakyat. Ngomong dulu pejabatnya, baru kita tahu ini pejabat yang anti korupsi. Oh, ini pejabat yang benar. Jangan napas dulu udah dibilang napasnya salah. Ini guys. Jadi Luis ini kita bisa petakan ya, adalah pendebat apologi Kristen yang berbasis atas sentimental, bukan objektivitas dan kecerdasan intelektual, guys.
Kita langsung lanjut lagi ya. Ya inilah kira-kira videonya seperti ini. Dia membahas tentang pembuktian bahwa di Alkitab itu, di kitabnya mereka itu katanya ditulis bahwa yang menggantikan Yesus di kayu salib, yang diserupakan dengan Yesus itu adalah Yudas. Ada pertanyaan kepadanya, siapa yang disalibkan dan juga yang menggantikan Isa? Kemudian buktikanlah, emang di kitabmu ada? Dan dia buktikan, katanya ada nama Yudas. Tapi saya mau potong dulu ya. Yang kita harus tahu esensi ya. Esensinya adalah yang penting itu apa? Bahwa Yesus diselamatkan. Ya, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Itu yang penting. Bukan siapa yang diserupakan itu, siapa yang salib itu nggak penting. Kenapa? Karena ini menjawab mengenai apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, atau cuma nabi. Kan pertanyaan penting itu. Dengan mengetahui siapa yang disalib, itu tidak akan menjawab bahwa Yesus ini Tuhan atau cuma nabi, enggak. Tapi ketika bisa ditemukan lebih logika kalau Yesus itu tidak salib, itu sudah membuktikan bahwa Yesus cuma sekedar nabi gitu. Karena kan dalil yang membuat mereka yakin Yesus Tuhan adalah dengan mengatakan Yesus salib. Kalau Yesus tidak salib, artinya gagallah klaim mereka bahwa Yesus Tuhan, gitu loh guys. Itu yang penting. Jadi kita harus ngerti mana yang penting, mana yang tidak. Makanya ketika Quran tidak menyampaikan siapa yang salib, bagi kita itu tidak penting. Kita bisa, justru itu membuat kita ruang untuk menganalisis sebenarnya siapa sih salib. Jadi Allah itu cerdas ya. Allah tuh memang yang maha cerdas, yang maha tahu. Dia tuh sama kita nih sebagai ciptaannya tuh dikasih ruang untuk menganalisis, untuk menduga-duga. Yang penting Tuhan sudah kasih bahannya. Ini loh kejadiannya, inilah kronologinya. Silakan Anda simpulkan siapa yang salib. Yang penting Tuhan yang kasih pokok intinya untuk menjawab bahwa Yesus cuma nabi. Itu yang penting. Jadi Tuhan tuh nggak sama dengan orang tua yang memberi makan anaknya dan menyuapinya, enggak. Jadi Allah itu ingin kita tuh makan, tapi kita mandiri. Jangan semuanya disuapin. Ini Tuhan kasih data nih, bahwa yang salib itu bukan Yesus, tapi Yesus selamatkan. Nah, Tuhan kasih kisi-kisi lain. Nah, para kita yang membaca Quran, atau para penafsir, atau yang orang-orang yang mengkaji Quran, ya silakan disimpulkan sendiri. Jadi, itulah betapa inginnya Tuhan itu kita cerdas. Kita tuh mandiri, punya kerangka berpikir, nggak semuanya disuapin, gitu guys. Terus semuanya dikasih tahu, kapan kita berpikir, kapan kita mau berpikir. Jadi Tuhan tuh ingin kita cerdas, makanya nggak semua disuapin gitu. Ada hal tertentu yang mengharuskan kita tuh berpikir keras, menganalisa dan saling. Dan ingat ya, ketika itu terjadi, misalnya Tuhan kasih ruang untuk kita tuh berdebat di antara kita, siapakah disalib, itu kan berarti membuka ruang untuk kita tuh berkomunikasi. Ada komunikasi warga namanya, komunikasi ciptaan. Ya, misal gini deh. Coba namanya ya. Obrolan di kedai kopi misalnya. Coba namanya ya. Saya datang ke kedai kopi dengan teman saya dan beberapa teman saya gitu, ya kan. Nah, ada suatu informasi yang kita dapat dari atau guru misalnya. Guru memberikan tugas kepada kita, memberikan pelajaran lah gitu kan, pelajaran kepada kita. Coba kalau guru terangkan semuanya, coba kasih tahu semuanya sampai detail A sampai Z. Apa terjadi? Murid-murid tidak lagi komunikasi dengan mereka. Ketika di kantin, di kelas atau di kelas main, murid tuh udah tahu semua kok, guru udah kasih tahu semuanya. Tapi coba kalau guru tuh pintar, dia merangsang kecerdasan berpikir murid. Dia sengaja mengunci atau ibaratnya dia tuh sengaja untuk membuat murid ini menganalisa. Ini siapa sih yang guru ini maksud? Misalnya guru ingin ngomong misalnya tentang apa jadi negeri ini misalnya ya. Negeri kita ini dipimpin oleh Mukidi misalnya, oleh Pak D, oleh Lurah,
ada apa, ada Naruto, dia di Konoha. Nah, guru ngasih tahu itu Konoha itu apa, mungkin di lurah itu apa. Nah, coba kasih tahu, ya sudah selesai. Murid-murid tidak lagi debat. Tapi ketika guru memberikan clue, Konoha itu ada begini-begini, apa mungkin itu begini-begini, dia cuma kasih clue-nya, tapi tidak sebutkan siapa itu mungkin di lurah misalnya gitu kan. Nah, apa terjadi? Murid-murid akan komunikasi. Bro, tadi guru bilang mungkin itu maksudnya siapa ya? Oh, menurut saya si Anu. Oh, menurut saya tidak. Menurut saya si Anu. Nah, itu membuka ruang murid untuk saling interaksi. Akhirnya terjadi keakraban. Nah, jadi itulah indahnya Islam. Islam tuh, Allah itu mengajak kita untuk saling berkomunikasi, ngomong, ngobrol, siapa sih yang disalib, ya kan? Karena tidak ada statement dari Tuhan yang jelas, kita hanya bisa duga-duga, dan itu indah. Itu indah. Sama kita itu tidak merasa sok tahu, nggak merasa sok benar, enggak. Jadi kita hanya pendapat saudara kita, tapi belajar lah mengenai pendapat. Oh, saudara kita merasa itu bahwa pohon Yudas, ya silakan. Kalau kita yakin Yudas, silakan. Itulah indahnya Islam, guys. Jadi Islam itu tidak disuapin semuanya. Makanya kenapa umat Islam itu harusnya cerdas. Karena Tuhannya cerdas, yang maha tahu gitu. Ngerti dia bagaimana mendidik ciptaannya agar jadi orang-orang yang cerdas. Dengan tidak menyuapin mereka, ya, tapi memberi ruang untuk berpikir, beranalisis siapa sih yang disalib gitu kan. Pembuktiannya lewat tafsiran dan juga terjemahan Kemenak. Bener-bener nambah botol. Kita langsung dengar videonya ya. Kenapa saya menyebut iman kami? Karena setahu saya di dalam kitabnya dia tidak ada menuliskan kata Yudas yang diserupakan. Jadi saya tantang kepada orang ini untuk menunjukkan dalil ayat dari kitabnya yang tertulis jelas nama Yudas, bahwa memang Yudas yang diserupakan. Masya Allah nih, ada salah satu teman Kristiani kita nih pengen tahu, emang ada ya Yudas Iskariot di dalam Al-Quran? Emang ada ya yang menunjukkan nama jelas Yudas Iskariot itu menggantikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika ingin disalibkan? Emang ada? Sebelum kami menjelaskan, mohon izin untuk menerima dengan lapang hati ini, keilmuan dari Islam bukan hanya menentukan dari Al-Quran wal Hadith saja. Cara kita memahami Al-Quran butuhnya ilmu bahasa Arab yang betul-betul kita mendalami ilmu tersebut. Dan juga termasuk ada namanya tafsir. Tafsir itu sama dengan juga Al-Quran, tapi dia adalah bukan Al-Quran itu sendiri, tapi penjelasan lebih dari Al-Quran. Penjelasan lebih dari Al-Quran itu nanti disebutnya dengan tafsir. Jadi ingat ya, jadi ini akan jadi pindahan dari Luis Prasetyo. Jadi saudara kita ini mengatakan bahwa tafsir itu adalah penjelasan lebih dari Quran. Nah ini maksudnya ya saya sampaikan dulu ya, bukan maksud itu bahwa tafsir ini lebih tinggi dari Quran, bukan. Tapi untuk menjelaskan hal-hal yang lebih jauh dari Quran. Karena sesuatu itu kan perlu penjelasan. Kayak Pancasila, kan lebih bagus kalau ada penjelasan. Siapa menjelaskan? Orang-orang yang terlibat di awal-awal Quran Pancasila itu dirumuskan, sehingga dia yang tahu, oh maksudnya yang membuat Pancasila ini apa sih, Pancasila ini maksudnya. Nah dia yang menafsirkan, karena dia yang dekat dengan waktu perumusan itu. Nah untuk Quran ada ulama-ulama kita yang meneliti tentang Quran yang dekat dengan masa Quran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini mereka tuh menafsirkan kira-kira apa sih penjelasannya gitu, membantu menjelaskan suatu teks gitu, yaitu Quran. Sama kayak orang yang menafsirkan Pancasila, kan Pancasila itu kan ditafsir oleh banyak orang kan. Ada Pancasila versi PDIP, Pancasila versi Habib Rizik, ada lagi Pancasila versi si bulan. Jadi itu perlu ditafsirkan guys, biar orang tuh paham bahwa isinya tuh sebenarnya maksudnya begini gitu. Jadi penjelasan lebih itu maksudnya adalah
biar orang tuh lebih paham Quran, yang ahli-ahli yang menganalisis Quran ini yang menyampaikan, bukan penjelasan lebih artinya lebih tinggi dari Quran, enggak. Hanya menjelaskan lebih biar orang lebih tahu sebenarnya apa sih maksud isi teks Quran ini gitu loh. Jadi nanti lulus ini dia nggak paham dengan ini, dia salah paham, mungkin salah paham ya, dia nanti dia ada lihat apa yang dikatakan lulus nanti kan, fitnah dia apa nanti. Penjelasan lebih dari Al-Quran ini, tafsir ini hadir, itu sudah disahkan oleh Kemenak RI. Jadi Kemenak ini ngambil dari ulama-ulama salaf terdahulu nih. Nah, menyebutkan di sana adalah Yudas Iskariot. Ini lihat ayatnya ya. Ya kalau udah tahu jangan minta. Jadi bagi ada yang nggak tahu ulama salaf ya, adalah ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang lurus, yang dia tuh memang tidak ada unsur politik segala macam. Dia hanya fokus untuk menganalisis, untuk mencari ilmu. Dia mengumpulkan sumber-sumber, melakukan investigasi gitu. Kalau misalnya gini deh, ambil contoh ya. Misalnya kayak kita tahu misalnya kayak di Pilpres sekarang ya, Sibok sekarang biar ada paham ya. Misalnya ada tentang pemilihan Gibran sebagai cawapres. Nah, kita perlu lihat ucapan dari Jokowi atau ucapan dari ibunya atau ucapan dari ya timnya dia. Ya, kita harus teliti. Nah, untuk itu perlu investigasi. Nah, makanya ada kayak wartawan Tempo atau wartawan apa itu melakukan investigasi di lapangan. Dia datang ke sumber-sumber, mendatangi keluarganya Jokowi, baik di kanan dalam, di kanan luar, mendatangi masyarakat, mendatangi tokoh-tokoh politik untuk pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh segmen dari timnya Gibran atau ayahnya atau ibunya atau keluarganya ini gitu. Jadi perlu investigasi. Memang murni untuk mencari informasi dan menganalisis, guys. Nah, itulah yang dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Terlepas sama sekali dari kepentingan politik atau apapun itu. Tapi betul-betul murni ingin belajar, murni untuk menggali informasi, memetakan, menganalisis dan membuat rumusan, guys. Dan sehingga didapatlah penjelasan tentang Quran itu melalui tafsir yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sama kayak investigasi Tempo lah misalnya gitu, guys. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu yang menafsirkan Quran ini, guys. Minta ya direvisi karena Al-Quran itu nggak bisa direvisi. Ini ayatnya nih, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu wala. Jadi sekali lagi ya, Al-Quran itu nggak bisa direvisi. Tafsir juga nggak bisa direvisi. Yang bisa dilakukan adalah untuk Quran nggak bisa ya, tapi untuk tafsir bukan revisi, tapi memberikan pendapat lain. Misalnya Anda ada pendapat lain nih, Anda meyakini hal lain. Oh, menurut saya bukan bermaksud untuk merasa lebih pintar daripada yang menafsirkan, tapi menurut saya kayaknya mungkin kan ini keyakinan gitu. Selama tidak ada fakta bahwa Quran menyampaikan nama itu, kan tafsir kan kita boleh setuju, boleh tidak, itu sah-sah saja, gitu kan. Nah, kita bisa memberikan argumentasi lain, tapi kita tidak bisa merevisi tafsir itu, nggak bisa. Sama kayak misalnya Anda punya pendapat lalu direvisi nggak bisa, itu Anda harus hargai pendapat Anda gitu. Orang lain harus hargai pendapat Anda. Jadi yang bisa dilakukan adalah bukan merevisi pendapat, tapi memberikan pendapat lain, pandangan lain, guys. Makanya tepat seperti yang dikatakan dia ini ya, baik Quran maupun tafsir tidak bisa direvisi. Apalagi Qurannya itu udah harga mati, karena itu adalah bukan tafsir, tapi betul-betul teks yang harus ditafsir. Itulah pokok yang nggak bisa direvisi. Kalau tafsir juga nggak bisa direvisi, tapi lebih kepada memberikan argumentasi lain yang menurut kita kita yakini, guys. لكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, di sini Yahudi udah pede banget, dia itu udah bunuh Isa Al-Masih. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Jadi itu bukan Nabi Isa. Duar. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Duar.
Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Duar. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Duar. Kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Duar. Yahudi sendiri aja nggak yakin. Duar. Ini adalah salah satu tafsir. Sumbernya Kemenak RI. Jangan minta direvisi. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka. Yang tadi ucapannya, kayak udah pede banget. Bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih, bernama Yudas Iskariot. Duar. Referensinya Kemenak RI. Salah seorang dari 12 orang muridnya. Duar. Welcome. Tenggelam dalam lautan fakta. Jadi seperti itu singkat dari penjelasan. Kalau misalkan referensi lainnya dari tafsir yang memang betul-betul dikukuhkan dalam agama Islam, banyak yang mengatakan memang sama Yudas Iskariot. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Salam sejahtera. Iskariot. Dua. Jadi sekali lagi ya, saudara kita ini di ujungnya dia menyampaikan bahwa walau. Artinya apapun itu, fakta apapun itu, walaupun ada fakta tafsir, tetap semuanya kembali kepada Allah, karena Dia Maha Tahu. Manusia hanya bisa menyimpulkan, menganalisis, dan memakai pendapat yang orang yang menganalisis, yaitu para ahli tafsir dari ulama-ulama salaf. Tapi semuanya tetap kembali memakai kalimat wallahu alam, yaitu hanya Allah yang Maha Tahu. Kita ini hanya ya semacam menganalisis saja, guys. Semuanya Allah yang lebih tahu. Nah itu bagus gitu kan. Jadi itu yang dilakukan oleh umat Islam. Ini Islam itu nggak pernah memastikan sesuatu, tetap semuanya kembali kepada Allah. Kita hanya bisa menganalisis gitu. Ini nggak pernah offset, guys. Kalau Luis ini kan pasti gitu kan. Jadi nggak begitu, guys. Semuanya kembali kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Kita hanya bisa menganalisis gitu kan. Referensinya Kemenak RI. Guys, satu prinsip yang kita harus tahu, orang yang suka ngecengin orang lain, yang suka ngomong duar, itu belum tentu bener. Ya pasti udah keliru. Nah kan, sentimen ini guys ya. Kalau dia katakan belum tentu benar, oke, udah pasti. Kita setuju. Kalau ada orang misalnya gaya apapun dia, kalau menurut Anda salah, nggak mesti harus ngacengin orang ya. Orang normal pun ya, ngomong ya apapun itu ya tetap ada kemungkinan salah, tapi nggak bisa katakan gara-gara itu pasti salah. Itu namanya sentimen ya, sentimen. Oh orang begini cara ngomongnya pasti salah, itu nggak bisa. Itu sentimen namanya ya. Jadi omongan itu nggak bisa dihubungkan dengan gaya bicara, nggak bisa. Dan jujur saya kurang cocok dengan saudara kita tadi ini yang sedikit-sedikit ngomong luar, tapi itu tidak mengurangi objektivitas saya. Tapi si Luis karena mainnya sentimen ya, dia langsung katakan klaim ini pasti salah. Bahkan kata dia di awal tadi adalah napasnya udah salah. Jadi Anda mau jadi pendebat yang sentimental, tidak cerdas, atau jadi pendebat yang objektif dan cerdas, itu tergantung Anda. Kalau saya memilih untuk jadi pendebat yang objektif dan cerdas dibandingkan sentimental dan tidak cerdas, alias dungu, guys. Dia mengatakan ternyata ada di dalam kitab Kemenak Yudas Iskariot. Duar. Argumentasi gitu kok bisa kamu pakai. Ya kan itu fakta bahwa ada tafsir yang mengatakan itu Yudas. Di mana salahnya gitu? Karena dia gaya bicara itu kalau Anda nggak cocok, saya kurang cocok. Tapi saya tidak menjadikan saya itu tidak objektif. Kalau Luis ini langsung sentimen dia, nggak objektif gitu kan? Itu nggak boleh guys, nggak bener gitu. Dan kamu justru sebenarnya dia ini penistaan agamanya dia sendiri loh. Dia mengatakan bahwa terjemahan itu lebih daripada Al-Quran. Ini nggak ada ya. Saya katakan tadi kan saya suruh Anda untuk mengecek apa saudara kita kan. Saudara kita tuh bukan ngomong bahwa penjelasan itu tuh lebih tinggi pada Quran, enggak. Tapi tafsir itu adalah
penjelasan lebih dari Quran, menjelaskan lebih dalam tentang Quran. Kan namanya penjelasan. Kalau ada teks, berarti kan harus dikasih penjelasan biar lebih paham. Itu maksudnya, bukan Quran tafsir itu, terjemahan itu lebih tinggi daripada Quran. Jadi Louis ini guys, antenanya rendah. Dia salah tangkap. Ini sering saya buktikan di video saya. Jadi Louis ini sering ya, orang itu ngomong A, dia tangkapnya B. Itu sering tuh terjadi. Anda bisa nonton video-video saya tentang Louis itu ada banyak sekali guys. Saya buktikan di semua video saya ya. Dan itu bakal nambah lagi terus nanti ke depannya insya Allah gitu kan. Saya akan terus coba untuk mengomentari dia. Louis ini suka salah tangkap, salah paham. Orang ngomong A, dia tangkapnya B. Orang ngomong bahwa tafsir itu adalah penjelasan lebih dari Al-Quran, alias isi teks itu harus dijelaskan biar orang itu lebih paham. Karena teks itu nggak semuanya bisa dipahami orang. Butuh bantuan. Yang menjelaskan siapa? Ahli tafsir, ahli bahasa, ahli Pancasila gitu. Itu ya, bukan berarti tafsir itu lebih tinggi, terjemahan itu lebih tinggi dari Quran, enggak. Jadi di mana letak penistaan agamanya? Anda tuh yang dia tangkap Anda tuh diperbaiki, bukan nuduh orang penistaan agama gitu loh, ya kan? Wah, ini kacau kan statement kayak gini. Saya rasa semua intelektual orang-orang intelek dari kaum muslim nggak setuju itu. Saya rasa semua intelektual akan memprotes dari dia tangkap Louis yang sangat tidak intelek. Jadi sebelum dia ngomong intelek, perbaiki dulu dari tangkapnya. Ya, dia harus perbaiki dulu tuh. Bagaimana dia bisa mengerti orang ngomong. Baru dia ngomong intelektual. Kok dia tidak mengerti orang ngomong apa, maksudnya apa, lalu ngomong tentang intelektual, itu sama kayak lompat dari darat ke laut. Orang nggak pandai berenang, lompat dari darat ke laut, ya mati, kecebur, tenggelam. Harusnya kan kalau pelan-pelan lompat dulu ke kolam dangkal dari darat. Udah bisa kolam dangkal, kolam agak dalam, lebih dalam lagi, baru ke laut. Dia tidak, dia lompat langsung dari darat ke laut, nggak pandai berenang, ya mati, tenggelam guys. Lah, pasti Al-Quran paling tinggi. Tafsiran itu kan ada yang palsu, ada yang bener. Makanya kan kayak hadis-hadisnya itu. Guys, tafsiran itu ya, saya katakan ya, itu nggak bisa disamakan dengan Al-Quran dan hadis. Tafsir itu hanyalah alat bantu. Ingat ya. Ini saya terangkan pada Anda ya, Al-Quran ya dan hadis. Al-Quran itu adalah ucapan Nabi, ya, wahyu dari Tuhan. 100% wahyu Tuhan yang diucapkan Nabi. Hadis itu campur, adalah sejarah. Sebagian ucapan Nabi, sebagian dari ucapan sahabat, sebagian adalah kejadian sejarah gitu. Itu hadis, gitu kan? Hadis. Jadi misalnya Nabi ngomong apa, lalu sahabat meneruskan. Jadi sahabat ini ngomong ini, mengatakan bahwa Nabi pernah ngomong ini gitu. Nah itu masuk hadis. Jadi hadis itu adalah sejarah. Nah tafsir itu adalah bantu. Jadi bukan masalah apakah tafsir itu asli atau palsu, enggak. Tapi apakah tafsir ini ibaratnya kira-kira orangnya ini kompeten enggak mengeluarkannya? Paham ya? Misalnya gini deh. Misalnya kita mau belajar tentang sejarah Indonesia. Jadi kita tuh pengen tahu ucapan Soekarno apa dan kisah catatan sejarah yang ada di sekitaran Soekarno. Nah, itu ucapan Soekarno adalah Quran misalnya, kita analogikan ya. Nah, catatan sejarah itu adalah hadisnya gitu. Nah, lalu itu bisa dicek asli apa tidak. Apakah ucapan Soekarno-nya asli, apakah sejarahnya asli terjadi pada waktu itu harus ditentukan keasliannya apa tidak. Tapi untuk tafsir itu nggak perlu ada keaslian atau tidak. Yang penting ini masuk akal dan diucapkan oleh orang terbukti orang itu memang benar orang yang hidup di zaman itu. Misalnya kayak tafsir dari
si fulan misalnya. Dan dicek itu betul-betul ucapan fulan bukan? Gitu loh. Nah, itu tafsir. Ngerti nggak maksudnya? Jadi intinya adalah sesuatu yang yang lebih kepada penjelasan gitu, bukan masalah keaslian atau tidak. Tapi kalau yang tentang sejarahnya itu memang harus asli. Dalam artian gini, kalaulah nanti, karena kan kita perlu tahu Nabi ngomong apa. Lalu ada orang yang berpendapat bahwa Nabi nyampein ini. Nah, kita harus cek itu asli nggak Nabi ngomong begitu. Karena itu begitu penting ucapan Nabi itu kan. Tapi kalau pada penjelasan itu bukan ucapan Nabi, tapi pendapat dari orang yang meneliti. Jadi bedakan ya, ucapan Nabi yang dijadikan sejarah atau Quran, ya ada yang juga hadis sejarah tadi, atau penjelasan dari orang yang selain Nabi gitu. Nah itu perlu dipahami. Itu kan ada yang asli, ada yang tidak diakui, sehingga itu ditolak. Lah ini apalagi tafsiran cuy. Dan itu kamu pakai argumen, jelas ini ngaco. Pertama ya, argumentasi itu ya nggak hanya memakai dari isi teks, nggak cuma memakai dari cara sejarahnya, sejarah di balik teks itu, tapi juga perlu penjelasan gitu loh. Itu penting juga, pendapat itu penting. Misalnya gini deh, coba Anda bayangkan ya, ada persidangan, biar lebih paham ya. Ada persidangan misalnya kopi sianida. Di situ kan diundang para ahli. Ada pendapat, kita butuhkan pendapat ahli bahasa, pendapat ahli forensik. Nah itu kan pendapatnya, alias tafsir terhadap barang bukti. Lalu ada juga bukti dokumen misalnya dokumen berupa foto-foto, video kejadian di Cafe Oliver. Lalu barang bukti lain misalnya gelas yang dipakai, yang diminum Jessica. Jadi kalaulah itu pendapat ahli itu nggak penting, berarti nggak perlu dihadirkan itu ahli yang persidangan. Cukup barang bukti, cukup ya barang bukti aja dokumen. Jalan sidang nggak? Nggak jalan sidangnya. Perlu pendapat ahli, perlu ditafsirkan. Oh itu gelas itu betul-betul nggak menurut ahli? Apakah itu gelas kemungkinannya bisa dibenarkan nggak untuk menguatkan dugaan memang Jessica dibunuh, diracuni? Kan butuh pendapat ahli. Oh enggak dipakai sembarang orang gitu. Pendapat dari masyarakat umum kan enggak begitu. Nanti jadi debat kusir. Kita butuh ahli, dan ahlinya itulah ahli tafsir, termasuk ahli dari satunya. Jadi bukan lebih tinggi lagi itu dibandingkan dengan pendapat saya, pendapat Luis. Meskipun semuanya sama pendapat gitu. Jadi kayak kita debat aja itu kan pendapat itu penting. Oh ngapain debat? Kita memperdebatkan, memberikan rekomendasi pendapat tentang isi teks dan hadis, dan itulah gunanya pendapat. Jadi orang itu bisa melihat orang bisa milih sudut pandang pendapat mana yang lebih masuk akal gitu. Makanya bukan suatu masalah, bahkan suatu hal yang baik bisa kemukakan pendapat para ahli tafsir termasuk satunya gitu loh. Jadi Luis ini aja dia mau didengar kan, tapi dia nggak mau dengarkan pendapat para ahli, dia anggap itu tuh remeh. Kalau gitu nanti orang akan meremehkan pendapat Anda. Saya nggak mau pendapat saya diremehkan, saya mau pendapat saya dihargai. Makanya saya tidak berani istilahnya mencemooh pendapat orang gitu. Saya hanya mengoreksi dan meluruskan, tapi bukannya tidak menghargai gitu guys. Tapi kalau dia memang tidak menghargai, bagi dia itu nggak penting gitu loh. Itu penting, pendapat itu penting. Buat orang itu bisa milih pendapat ahli tafsir atau Luis yang mereka setujui gitu kan. Jadi jangan hanya mau didengar pendapatnya saja gitu. Pertama nih, kalau soal ganti mengganti ya, ada Injil palsu pada abad-abad sebelum, bahkan sebelum Islam muncul, itu ada namanya Injil Apokrif yang ditulis oleh Basilides. Dia itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi Yesus itu
ganti penyalipannya oleh yang namanya Simon dari Kirene. Jadi gini ya, mereka ini kan semuanya itu adalah metodenya ditemukan. Mereka metodenya ditemukan. Sekali lagi ya, saya sampaikan yang ulang-ulang nih, mereka metodologinya ditemukan. Kalau kita tidak itu diwariskan turun-temurun, Nabi menyampaikan, dihafalkan sahabat, dan dicatat. Jadi ada warisan turun-temurun, sehingga kita bisa yakin ini asli langsung dari Nabi. Mereka tidak ditemukan. Jadi semua itu ditemukan, termasuk yang diklaim dia itu palsu. Alkitab yang dia bilang itu palsu, yang dia sebutkan namanya tadi. Jadi metodenya kan bukan begitu, bukan dengan tidak sesuai selera Anda. Oh, ini yang Alkitab kemarin ngomong gini, ini beda, berarti nggak benar. Nggak begitu metodenya. Harusnya kan dibandingkan keduanya secara objektif, bukan sentimental. Dia kan selalu mainnya sentimental. Nggak cocok ini dengan yang ini, palsu. Kan nggak begitu, guys. Jangan-jangan yang benar gitu loh, diteliti gitu. Kalau mereka itulah guys, kebiasaan kalau mereka tuh sentimental, mereka nggak akan pernah dapat kebenaran, karena mainnya udah sentimental gitu kan. Nih, dan ini dipercaya oleh Basilides karena dia kan penganut gnostik ya. Dia tidak percaya bahwa manusia itu, Allah itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu. Jadi gini ya, apa yang salah dengan gnostik? Jadi gini, kalau Anda dengarkan kemarin Edwin, temannya Elia Miron, itu dan bagus itu ya, itu relasi bagi kita. Meskipun saya juga tahu ada juga pendapat lain yang begitu. Jadi dia mengatakan bahwa umat Nasrani ya itu meyakini bahwa Yesus cuma nabi. Artinya mereka tidak percaya bahwa Allah menjelma jadi manusia, karena mereka percaya Yesus cuma nabi. Itu berarti kalau itu benar, itu adalah fakta bahwa umat Nasrani itu gnostik, nggak percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Nabi, itu gnostik. Artinya itu benar, karena mereka tuh yang dekat sama Yesus. Ingat ya, yang duluan mana? Nasrani atau Kristen? Nasrani adalah umatnya Yesus yang waktu Yesus ada. Yesus itu ketika mengajar, umatnya disebut umat Nasrani. Kenapa? Karena beliau adalah nabi yang berasal dari kota Nazaret. Makanya umatnya disebut sebagai umat Nasrani. Jadi ngomong Nasrani itu adalah umat Yesus awal. Mereka tuh masih berpaham gnostik, berpaham unitarian alias tauhid. Tuhan itu esa, tidak menjelma jadi manusia. Yesus cuma nabi, itu unitarian, gnostik. Barulah kemudian muncul kaumnya Paulus ini dan teman-temannya, yaitu Trinitarian alias 3 in 1, 3 1, muncul belakangan. Lebih duluan Unitarian ini yang dipimpin oleh Arius dan kawan-kawan. Lalu apa terjadi? Arius dan kawan-kawan dibully. Kaum Unitarian yang merupakan bagian dari umat Nasrani ini dibully, disingkirkan, dibunuh, disiksa oleh kaum Trinitarian. Setelah mereka kuat, kaum Trinitarian sudah membuli, sudah mereduksi kekuatan dari umat Nasrani, barulah kemudian murid-murid ini disebut Kristen di Antioquia. Jadi kalau ngomong-ngomong mana duluan, lebih duluan Gnostik. Jadi yang Gnostik yang muncul setelahnya itu adalah Gnostik yang berasal dari pemikiran awal-awal itu, dari umat Nasrani itu. Itu loh. Tarik lagi ke sini. Bukan berarti pada zaman Kristen muncul saja. Itu guys. Jadi objektif, tarik sampai ke zaman Yesus. Ya, ada waktu dengan penemuan kitab ini memang kitab tulis ditemukan lebih duluan, kitabnya Kristen. Tapi ingat, pemikiran Gnostik ini yang akhirnya ditemukan ini adalah pemikiran yang berasal dari umat Nasrani awal yang masih di zaman Yesus, yaitu Gnostik Unitarian, guys. Itu hanya bayang-bayang dari Allah. Dia itu tidak wujudnya benar-benar manusia. Begitu disalib nggak mungkin Yesus ini bisa disalib karena dia tidak memiliki tubuh materi. Karena ini aliran Gnostik ini. Ini udah sesat nih. Kemudian digantikan oleh Simon dari Kirene. Model ajaran begitu bahkan sebelum agamanya si Duar ini ada, sudah ada ajaran itu.
Sekali lagi, ini Luis harus belajar ya. Dan banyak teman Kristen harus belajar. Islam itu adalah bukan agama yang baru muncul kemudian, tapi adalah agama yang pertama kali ada dan satu-satunya agama yang diakui oleh Tuhan yang satu itu. Ya ingat, semua nabi beragama Islam. Adam agamanya apa? Islam. Ibrahim, Lut, Yahya, Zakaria, ya kan? Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Muhammad, itulah nabi-nabi yang beragama Islam dalam ajaran Islam. Jadi Luis itu kalau belajar Islam sama Pak Ustadz, jangan sama pendeta, nggak akan pinter gitu. Coba deh Anda tanya anak kecil aja deh, anak kecil, anak TK, SD yang beragama Islam. Coba tanya, Adam itu agamanya apa? Isa, Musa itu agamanya apa? Dia pasti jawab agamanya Islam. Artinya Islam sudah ada sejak Adam diciptakan. Tuhan memberikan tuntunan Islam kepada Adam, kepada nabi-nabi setelah Adam. Jadi Islam itu bukan baru ada kemudian. Makanya Anda tuh belajar Islam dari mana sih bro? Ya kan? Belajar Islam yang benar, jangan kepada sesama pendeta gitu kan. Makanya kalau baca buku itu agak luas sedikit supaya tahu. Yang kedua ya, Yudas itu. Jadi bahkan Anda tidak perlu baca buku lebih luas. Ya, Anda ini cukup ya untuk, maksud saya untuk kelas Luis ya, bukan kelas kita. Kelas kita memang harus baca buku karena kita udah tingkatannya sudah lebih dari itu. Kalau Luis tingkatan Luis ini, dia bahkan sebelum baca buku dia harus mulai dari yang dasar, yaitu bertanya kepada anak-anak TK, anak SD yang beragama Islam, ya, apa agamanya Nabi Adam. Itu dulu, yang dasar dulu. Jangan langsung lompat baca buku, jangan ngomong tentang intelektual di tas. Tanya dulu tuh anak SD, anak TK, apa agamanya Nabi Adam. Baru Anda lompat ke hal-hal intelektual, lompat ke hal-hal ini. Anda aja masih sentimen. Belum tanyakan SD SMP, apa SD TK, apa agama Nabi Adam. Udah masuk ke bab intelektual dan dan baca buku. Itu nggak relevan, guys. Saya katakan lagi ya, jangan langsung lompat ke laut. Lompat dulu ke kolam yang dangkal. Lebih dalam lagi, makin dalam, udah pandai berenang, baru ke laut. Itu cerdas, itu yang intelektual. Tapi kalau Anda langsung lompat ke laut, nggak pandai berenang, itu namanya sentimen. Ya, dungu. Artinya Anda cari mati, guys. Nggak cerdas, tidak intelektual sama sekali, tapi sentimental. Loh, dalam bukti sejarah bahkan Alkitab sendiri yang jauh sebelum kalian ada itu menyatakan bahwa Yudas ini mati bunuh diri, gantung diri, bahkan jatuh tertelungkup dan juga isi perutnya semua keluar. Dan bukti sejarah. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau Anda baca kita baik-baik, ada dua versi kematian Yudas di dua ayat yang berbeda, di dua perikop yang berbeda. Ya, saya lupa itu entah Lukas sama Matius, tapi itu beda bab, guys. Bukan di satu perikop ya, tapi beda tempat. Di tempat yang satu ngomong bahwa Yudas itu setelah dia melemparkan uang koin ke mana gitu kan, saya lupa. Lalu dia pergi bunuh diri dengan menggantung dirinya. Yang kedua, versi kedua, dia semacam lari, tersandung, lalu jatuh dengan perut yang terbuka, terbelah, dengan usus yang keluar, terburai. Jadi ada dua versi kematian Yudas. Yang mana yang benar? Apakah dia gantung diri? Apakah dia jatuh, tersandung, dan ususnya terburai dan perutnya terbelah? Jadi nggak bisa ini dibenarkan dua-duanya. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Karena ini dua kisah yang berbeda. Karena gantung diri, misalnya gini deh, tetangga saya dikasih tahu nih, ada misalnya tetangga saya meninggal, lalu tersebar rumor. Ada yang bilang dia mati gantung diri, ada yang bilang dia tuh jatuh dengan kondisi perut terbelah dan usus terburai.
Kita harus percaya mana? Harus nggak bisa dua-duanya, harus satu yang benar pasti. Satu yang benar, yang lain salah. Harusnya gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak meneliti itu. Bahkan ketika saya konfrontasi kepada teman-teman Kristen, apa jawabannya? Mereka berusaha untuk membuat itu tuh jadi satu. Apa katanya? Untuk sekarang kita ini bodoh guys. Apa kata dia? Oh, Yudas itu dia mati gantung diri. Habis itu talinya putus, lalu dia jatuh di bawahnya. Jadi Yudas itu gantung dirinya adalah di jurang, di tepi jurang. Jadi ada pohon di tepi jurang, Jadi Yudas ini gantung diri di pohon itu, di dahan pohon yang di bawahnya jurang, gitu kan? Pohon di tepi jurang. Tiba-tiba talinya putus. Lalu Yudas jatuh ke jurang, perutnya tuh kena sama batu-batu runcing di dasar jurang, sehingga terbelah perutnya dan ususnya terburai. Itu saking mereka tuh ingin membenarkan dogma, memaksakan untuk membenarkan dogma mereka, guys. Padahal itu adalah dua kisah berbeda. Ketika mereka coba satukan, makin tidak logis, makin tidak masuk akal. Kenapa? Alih-alih memilih satu yang benar, yang mana harus milih kan? Mereka menggabungkan. Apa jadinya? Coba Anda baca logika ya. Ngapain juga Yudas itu gantung diri di sebuah pohon di tepi jurang? Ngapain coba? Kan tinggal lompat aja. Kalau memang mau berdiri kan ngapain susah-susah gantung diri di pohon di tepi jurang? Ya lompat aja ke jurang. Itu ada jurang kok. Lalu kenapa juga harus di pohon di tepi jurang? Gantung diri itu guys, nggak perlu jauh-jauh. Di rumah pun bisa. Tinggal cari palang yang melintang, yang lebih tinggi daripada tinggi tubuh kita. Ini saya bukan ngajarin Anda untuk berdiri ya, tapi ini untuk buat logika. Kalau berdiri itu nggak mesti harus cari pohon di tepi jurang. Ngapain coba? Cari tempat yang ada palangnya, yang lebih tinggi dari tubuh kita. Pasang tali, bantu pakai posisi bangku atau apapun itu, lalu Anda ikat ke leher, Anda buang bangkunya, Anda tergantung. Tali ikat leher, Anda tinggal tunggu mati. Atau yang kedua, Anda naik ke pohon, ikat tali ke dalam pohon, Anda lompat ke bawah. Tapi posisinya itu harus antara dahan atau palang itu lebih ke bawah itu lebih tinggi pada tubuh Anda. Ya Anda tergantung juga. Jadi ada dua cara. Simple, ngapain harus cari pohon di tepi jurang? Ya tinggal lompat ke jurang aja. Jadi itulah karenanya mereka tuh memasakkan dogma. Udah jelas itu dua kisah yang berbeda, mau coba disatukan pula. Harusnya berpikir, ini ada dua kisah berbeda loh. Yang mana yang benar ya? Satu lagi, mungkin tak orang itu lari, sesandung, lalu tiba-tiba perutnya terbelah, usus perutnya terburai. Coba deh Anda lari. Anak-anak kecil tuh sering lari-lari ya. Anda cari anak kecil yang lari, tersandung, jatuh, perutnya terbelah, usus terburai. Nggak ada. Perut terbelah, usus terburai, berarti ada yang belah. Anda ingat kejadian waktu film penyaliban Yesus? Kan itu ditusuk. Perutnya ditusuk pakai tombak oleh Romawi. Cus gitu kan. Keluar air. Kan perutnya terbelah itu oleh tusukan itu. Ususnya terburai. Itu lebih masuk akal bagi kita. Ini bukan lari jatuh, usus terburai, tapi karena ditusuk tentara Romawi gitu loh. Cuma mungkin karena kita tahu ya, Quran itu mengatakan bahwa kita tuh sudah diubah oleh manusia. Mungkin mereka mengubah redaksinya. Bukan ditusuk tentara Romawi, tapi jatuh. Padahal logika, walaupun mereka mengubah begitu, logika bisa menerima. Kok bisa sih jatuh sandung, membuat perut terbelah, usus terburai? Ini kayaknya sesuatu yang lain deh. Penyebab perutnya terbelah dan usus terburai. Nggak mungkin karena jatuh. Nah, maka kita analisis, ini mungkin karena ditusuk oleh tentara Romawi, guys. Itu lebih masuk akal. Atau mungkin pendapat lain, mungkin bunuh diri. Oke, fine. Mungkin itu yang benar. Artinya yang salah bukan Yudas. Fine. Tapi tetap nggak bisa seperti metodenya digabungkan. Harus diambil salah satu. Anda percaya mana? Kok saya percaya yang
usus terburai, ditusuk tentara Romawi, tapi diubah redaksinya menjadi jatuh sandung, guys. Tapi itu lagi ya, itu redaksinya saya yakin diubah, karena nggak mungkin orang lagi jatuh sandung usus terburai. Itu haruslah karena kejadian yang sangat ekstrim seperti ditusuk perutnya dengan tombak, seperti kejadian film penyabaran Yesus, guys. Ini tidak bisa dibantah. Sebab memang ini yang tertulis ada dan banyak saksi matanya. Gak mungkin itu dibantah sama sesuatu yang bahkan tidak hidup. Ya, saksi mata itu harus diteliti. Saksi mata kan berarti ada dua. Satu mengatakan Yesus mati, Yudas mati gantung diri. Satu lagi yang mengatakan bahwa Yudas itu jatuh tertelungkup dengan usus terburai, perut terbelah. Yang mana yang betul? Saksinya dua. Saksi yang mana? Gitu loh logika berpikirnya. Cuman Yudas. Bener gak? Iya kan? Jadi tidak mungkin Yudas ini menggantikan penyalipan, sedangkan sebelum disalibkan Yudas ini sudah bunuh diri. Yang ketiga, kan di dalam Al-Quran itu semua ustadz, semua orang Islam mengakui bahwa dalam Quran sendiri tidak dituliskan siapa yang disalibkan. Nama kadang-kadang bilang itu yang disalibkan Isa Al-Masih, kadang-kadang dia bilang Simon. Ya, makanya perlu pendapat. Nah, kebetulan saudara kita ini memakai pendapat yang tafsir. Kan fair saja mau pakai pendapat siapapun itu, yang penting pendapat itu dihargai. Nggak bisa dikatakan pasti salah, bisa benar bisa salah, karena namanya pendapat gitu kan. Jadi kalau kitab suci itu pasti benar, keyakinan kita membenarkannya. Ya benarnya keyakinan ya, bukan dari sudut pandang orang yang nggak yakin gitu loh. Dari Kirene kadang-kadang bilang salah satu dari Hawariun, para murid Yesus, bahkan si siapa? Munsir Situmorang yang bilang Yudas yang menggantikan itu terpengaruh aliran dari Yudaisme. Jadi nggak jelas begitu loh. Itu masih perdebatan bahkan di kalangan kalian sendiri. Hanya kamu seorang loh yang berani ngomong bahwa yang disalibkan tuh Yudas, dan itu kamu buktikan. Kamu doang. Yang membuktikan itu kan melalui tafsir. Bukti bahwa tafsir itu ada. Bukti beda ya. Bukti ada pendapat yang ngomong itu dengan bukti bahwa benar-benar misalnya itu Yudas, beda. Ingat ya. Saya ingin membuktikan ya kayak gini deh. Kayak di sidang, sekali lagi kembali ke sidang ya. Sidang apa namanya kopi Janida misalnya. Ada pendapat ahli. Nah, pendapat ahli itu digunakan hanya untuk membuka bukti yang ada, gitu. Pendapat ahli untuk membuka teks yang ada. Nah, pendapat ahli itu nggak bisa dikatakan bukti, tapi adalah argumentasi penguat, gitu guys. Itu poinnya. Jadi, lagi ya, dia hanya membuktikan bahwa tafsir itu ada, bukan membuktikan bahwa pasti yang disalib itu adalah Yudas. Itu poinnya, harus pahami ya. Itu maksud dari kita adalah memberikan bukti bahwa tafsirnya ada, bukan membuktikan bahwa yang saya itu pasti Yudas. Itu loh guys, logika pikirnya. Betul. Yang keempat ya, ahli sejarah dan juga fakta-fakta bukti semuanya dalam tulisan-tulisan sejarah itu jelas Yesus disalibkan. Sekarang kamu punya tanggung jawab membuktikan bahwa ada tulisan. Saya udah bilang ya, ingat ya, sesuatu yang dilihat mata belum tentu itu adalah kejadian sebenarnya. Ingat, mata bisa menipu. Contoh, Anda melihat ada kayu bengkok di dalam air. Itu faktanya kayu itu nggak bengkok, tapi karena proses pembiasan, ya, efek cahaya dengan air, ya, itu Anda melihat seakan-akan bengkok, patah gitu. Padahal itu ketika Anda cabut atau dia dari dalam lebih dekat, itu sebenarnya lurus. Itu mata bisa menipu. Sama ketika, makanya Quran itu menyebut bahwa itu diserupakan. Mata Anda tuh melihat seakan-akan itu Isa, Yesus, padahal orang diserupakan dengan dia. Nah itu poinnya. Jadi Anda nggak bisa percaya pada mata Anda 100%. Kalau tidak, Anda akan tertipu. Sama kayak tertipunya orang-orang. Coba deh, Anda nonton film Mission Impossible. Nih biar harus paham ya. Anda tonton film Mission Impossible. Di situ ada banyak adegan scan di mana pemeran utama Ethan Hunt itu memakai
topeng yang mirip dengan wajah asli dari orang yang ingin ditirunya. Dan orang-orang yang melihat itu tertipu. Dia mengira, oh itu memang orang itu, padahal itu adalah agen Ethan Hunt, sang aktor dari pemeran Mission Impossible. Nah, Louis itu adalah orang-orang yang itu, yang gampang tertipu, gak meneliti. Ini jangan-jangan bukan orang itu, hanya pakai topeng gitu. Kalau kita cerdas, kita lihat nih, oh ini jangan-jangan ini Ethan Hunt ini, bukan orang ini gitu kan. Kita sudah sampai ke level itu, guys. Louis belum sampai ke situ dia. Dia masih level orang-orang yang percaya begitu saja. Ethan Hunt nyamar pakai topengnya kepala CIA, padahal dia adalah agennya Mission Impossible gitu loh. Makanya asli mata tuh nggak bisa dijadikan sandaran, guys, ya, nggak bisa, guys. Selain mata, gunakan juga akal. Kita gunakan mata, kita gunakan akal, telinga. Louis hanya mata doang, akalnya lagi dipakai. Lihatnya, oh itu Yesus, ya sudah, Yesus. Kita pakai akal juga. Kita lihat itu Yesus, tapi itu benar Yesus nggak ya? Ini adalah yang Tuhan mengatakan itu bukan Yesus. Benar nggak juga nggak nih? Kita teliti, kita bandingkan. Jadi mata digunakan, akal digunakan. Louis tidak, dia hanya menggunakan mata, akalnya dikesampingkan, guys. Pada zaman Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, butuh itu. Saya nggak butuh tulisan pada abad ke-6. Saya nggak butuh karena itu jauh banget. Bahkan kalaupun itu ditulis di abad ke-6 itu. Jadi gini kan, itu kan peristiwa luar biasa. Yang mana Tuhan yang memberitahu bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Ingat ya, informasi itu dari Tuhan, bukan dari orang. Orang nggak ada yang tahu waktu itu, nggak ada yang tahu. Semua melihat itu Yesus, tapi Tuhan informasikan. Kenapa? Kalau ada orang tahu, itu gagal, guys, gagal. Coba ada ya, kita pakai skenario. Misalnya yang tahu itu bukan Tuhan, tapi orang biasa. Ya, orang hadis itu kan, weh, kalian itu bukan Yesus loh, itu si Anu, si Fulan. Saya tahu. Yesus mana, bro? Yesus itu diangkat, dia belum mati. Salah orang. Apa yang terjadi? Yahudi kecewa, Romawi kecewa. Mereka tidak akan merasa misinya sukses. Mereka tidak akan tertipu. Mereka akan cari Yesus sampai dapat, gitu kan? Tapi karena mereka tertipu, Tuhan yang tahu itu, ya mereka tertipu. Kita berhasil sukses bunuh Yesus, padahal tidak. Sama gini misalnya, ada contoh, coba nonton film G30S, yang mana kejadian penangkapan terhadap Jenderal Nasution, yang mana itu para pencuri itu gagal nangkap Jenderal Nasution. Yang ditangkap siapa? Ajudannya Pierre Tardian, yang gugur syahid jadi pahlawan revolusi. Jadi mereka itu di kegelapan mengira itu adalah Nasution. Padahal Jenderal Nasution itu lompat ke pagar sebelah kedutaan Irak, ya, dubesnya Irak. Selama Nasution, mereka tertipu untuk penculik. Mereka ngira Tardian adalah Nasution. Coba kalau ada yang cerdas di antara penculik, dia meneliti nih, bentar bro, ini kayaknya bukan Nasution deh. Nasution kok nggak seperti ini muda. Nasution itu sudah berumur. Nasution itu wajahnya bukan seperti ini. Apa yang terjadi? Ketua akan bilang, penculik akan bilang, cari Nasution pendapat. Ini bukan Nasution. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka nggak tertipu. Mereka bisa menangkap Nasution yang asli karena mereka mencari lagi, gitu kan? Tapi karena Tuhan itu mereka tuh tertipu karena tipu daya, gitu kan? Jadi Tuhan selamatkan Nasution meskipun ada tumbal Pierre, gitu kan? Mereka jadi kondisi lagi tertipu ini. Karena tidak ada yang tahu, gak ada yang meneliti lebih lanjut. Ini orang beneran Nasution tidak. Nah itu di zaman itu gak ada yang meneliti ini beneran Yesus apa tidak. Akhirnya mereka tertipu. Tuhan kasih tahu, hei Yahudi, yang saya itu bukan Yesus, tapi orang yang kuserupakan. Akhirnya mereka tertipu. Kalau tidak mereka tidak akan tertipu. Ini mereka tuh kayak 1-0 buat Tuhan, gitu guys.
1-0. Ada mereka ya. Ada orang yang sukses, ternyata fata morgana. Rupanya manipulasi. Lebih sakit mana mereka merayakan dulu kemenangan padahal sebenarnya kalah, atau mereka tuh mereka tuh sadar langsung, oh kita belum menang bro. Mana yang lebih memalukan? Itu guys, jadi kayak gini nih. Anda dapat berita bahwa teman Anda menang lomba, anak Anda menang lomba, ada rayakan, bikin acara, sukses nih anak saya dapat kerjaan jadi pengusaha. Rupanya datang masuk berita dan bilang anak Anda gagal. Anda selanjutnya buat event, buat acara pesta, malu nggak tuh? Malu. Tertipu nggak tuh? Tertipu. Tapi coba kalau Anda ketika dapat info bahwa Anda sukses, Anda bilang sukses, Anda teliti, benar nggak anak saya sukses? Cuma Anda bikin acara event sukses. Anda temukan, oh ternyata belum sukses loh. Karena Anda tidak tertipu, Anda meneliti, Anda tidak apa istilahnya, Anda tidak beruforia palsu gitu guys. Nah itu terjadi pada zaman itu. Semuanya tertipu guys. Karena itu tadi, karena mereka mencoba menipu Allah, Tuhan dengan mengatakan bahwa ini adalah bukan nabi, Yesus itu bukan nabi, tapi adalah orang yang kan mereka tidak percaya pada Yesus, padahal harusnya percaya sebagai nabi. Kita umat Islam percaya Yesus sebagai nabi, mereka menuduh Yesus itu bukan nabi, bukan Tuhan, bukan nabi. Yang harus kan yang menentukan percaya Yesus itu nabi, bukan Tuhan, apalagi bukan nabi. Nah, jadi mereka percaya Yesus bukan, mereka membuat propaganda bahwa Yesus bukan nabi, sehingga Yesus ini pantas mati guys. Rupanya mereka tertipu, gitu kan? Tuh jelas dia orang yang tidak kenal sama sekali dengan Yesus. Saya butuh tulisan para teman-temannya Yesus yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Iskariot. Ya sekali saya katakan kalau ada teman-temannya yang tahu ya, itu artinya akan gagal kejadian itu. Berarti Tuhan tidak berhasil mempermalukan mereka, tapi faktanya Tuhan berhasil mempermalukan mereka. Ketika mereka sudah berpesta, kita berhasil membunuh Yesus, Tuhan bilang, kalian salah besar, kalian telah saya tipu, karena kalian mencoba menipu orang. Kalian bilang Yesus bukan nabi, saya tipu balik kalian. Makan tuh tipuan kalian. Kalian kira berhasil membunuh Yesus kan? Tidak, Yesus saya selamatkan. Itulah guys, kurang lebih jalan ceritanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.